Halo, ya akhirnya ketemu lagi ya sama aku. Oke, jadi nggak usah bertele-tele ya. Jadi kali ini aku pengen bahas yang namanya 4 aplikasi wajib bagi kalian yang pengen cari tiket murah. Tiket murah loh ya, bukan tiket promo. Tolong bedakan antara tiket promo dan tiket murah. Jadi ini misalnya kalian pengen pergi ke suatu tempat, tapi lagi nggak ada promo nih, kalian bingung, tapi kalian tetap pengen dapetin tiket yang dengan harga yang murah. Nah, kalian bisa pakai 4 aplikasi ini. Oh ya, sebelumnya minta maaf kalau kalian lihat ondel-ondel di sini karena kebetulan aku mau pergi sih. Jadi ya udahlah sekalian aja record. Jadi ya, langsung aja kali ya. Oke, aplikasi pertama yang aku saranin ke kalian itu adalah Skyscanner. Skyscanner ini merupakan aplikasi favorit aku sih. Karena kenapa? Skyscanner ini dia tuh bukan situs pembelian tiket ya, tapi dia tuh kayak situs pembanding harga tiket. Kan ada tuh kalau misalnya hotel tuh apa sih pembanding harga tuh kayak Trivago ya kalau nggak salah ya, atau Mr. Aladin, ya itulah pokoknya. Nah, Skyscanner nih sama kayak itu. Kenapa aku suka pakai Skyscanner? Karena di Skyscanner itu tuh aku bisa tahu harga tiket murah tuh tanggal berapa dan tujuan dengan harga murah tuh tanggal berapa. Bingung ya. Jadi gini nih, misalnya kan aku dari Bali nih. Nah, sedangkan tanggal 5 Maret itu tuh aku pengen liburan, tapi aku nggak tahu kemana. Pokoknya aku pengen pergi aja tanggal 5 Maret kayak gitu kan. Nah, Skyscanner ini nih bisa disetting gitu. Misalnya keberangkatan dari Bali, terus tujuannya kemana. Tujuannya tuh bisa kalian setting bebas kemana aja, dan tanggalnya tuh kalian setting aja tanggal 5 sampai tanggal berapa kayak gitu. Nah, di Skyscanner ini ketika kalian klik search, jadi dia tuh bisa munculin gitu harga-harga dengan tiket murah itu kemana aja dari Bali. Nah, itu kalau misalnya dengan tujuan termurah. Kalau dengan harga termurah itu, misal nih kalian pengen liburan dari Bali ke Jogja gitu misalnya, tapi aku nggak tahu tanggal berapa, aku bebas, jadi aku fleksibel, bebas kepada yang penting tuh aku dapat tiket murah gitu. Ini juga bisa dilakukan juga sama si Skyscanner ini. Jadi kalian tinggal klik aja gitu tujuannya dari Bali, tujuannya ke Jogja, tanggalnya itu bebas kapan aja, atau bisa setting aja harga termurah kayak gitu. Nah, nanti di Skyscanner ini ketika kalian ketik search, kalian bakal disaranin kayak harga tiket Bali Jogja itu yang murah tuh pada tanggal segini. Nah, kalau kalian pengen beli silakan, kalau enggak juga silakan kayak gitu. Itu enaknya Skyscanner. Jadi kenapa aku tambahin Skyscanner ini di nomor 1? Karena emang dia tuh kayak emang salah satu aplikasi yang buat nyari tiket murah tuh gampang kayak gitu, nggak perlu ribet, pakai website aja juga bisa sih Skyscanner ini. Nah, tapi kelemahannya Skyscanner ini adalah harganya tuh kadang tuh sering nggak update. Jadi misalnya nih ketika kita nih misalnya Bali Jogja di tanggal segini, kita nemu nih yang murah tuh 400.000 di websitenya Nusatrip gitu misalnya ya. Jadi yang paling murah tuh waktu itu Nusatrip dengan harga 400.000. Ketika kita klik ke Nusatripnya, kita kan bakal langsung dibawa nih ke website asli resminya Nusatrip. Nah, kadang tuh kayak harganya tuh kayak dikit naik gitu, misalnya jadinya 410 atau 420. Jadi kelemahannya Skyscanner ini adalah dia harganya itu sedikit kurang update sih kalau menurut aku. Tapi overall sih aku suka-suka aja sih sama siapa nih namanya? Sama si Skyscanner. Oke, lanjut aja. Aplikasi kedua itu tuh Google Flight. Google Flight itu aplikasi bukan sih? Ya anggap aja aplikasi kali ya. Pokoknya yang kedua tuh aku suka banget sama, enggak sih suka banget, tapi ya lumayan suka sama Google Flight. Kenapa Google Flight? Karena Google Flight tuh sebenarnya sama aja sih kayak Skyscanner ya. Dia tuh kayak bukan situs penjual tiket, tapi dia tuh kayak situs pembanding harga tiket. Cuma yang aku nggak terlalu suka dari Google Flight itu adalah waktu tanggal keberangkatannya tuh harus pasti gitu. Jadi kita harus tahu kita mau berangkat tanggal berapa. Nah, itu aku kurang suka dari Google Flight karena aku anaknya kan cenderung fleksibel ya, dan cenderung pokoknya aku mau cari aja yang murah gitu. Kalau kita yang nentuin tanggal sendiri kan, jadi kita nggak tahu kan ya di tanggal itu tuh apakah murah apa enggak. Tapi enaknya Google Flight itu, jadi misalnya nih aku mau pergi tanggal 5 gitu ya. Nah, enaknya pakai Google Flight itu ketika kita klik tanggal 5 itu, jadi dia tuh bisa merangkum gitu. Di tanggal 5 itu tujuan dari Bali kemana yang paling murah. Nah, itu Google Flight. Cuma dia nggak bisa ngasih tahu kita kayak kalau misalnya aku dari Bali ke Bandung gitu, harga paling murah tuh tanggal berapa. Itu nggak bisa, Google Flight tuh nggak bisa ngelakuin itu. Kelebihan dari Google Flight itu dia harganya lebih update ya daripada Skyscanner. Kalau kelemahannya tuh menurutku dia tuh kayak nggak semua maskapai masuk gitu loh. Aku pernah pakai Google Flight dan aku kadang tuh nggak nemu beberapa maskapai yang aku butuhin kayak gitu. Nah, itu kelemahannya Google Flight. Yang ketiga itu ada aplikasi yang namanya Kayak.
Kayak itu tuh sebenarnya aplikasi dari luar negeri ya, kalau aku nggak salah loh ya, Kayak. Nah, Kayak ini tuh dia tuh sifatnya tuh kayak Traveloka kalau di Indonesia, kayak Traveloka, kayak tiket.com kayak gitu. Cuma dia cuma jual ini aja sih, tiket pesawat sama hotel. Kalau Traveloka kan banyak kan ya yang dia jual. Nah, Kayak ini cuma jual 2 aja, tiket pesawat sama hotel. Kenapa aku masukin Kayak di sini? Karena Kayak ini sebenarnya favorit banget bagi para traveler luar negeri. Mereka suka banget pakai Kayak. Karena sifatnya Kayak itu tuh sama kayak Traveloka. Dia tuh situs Kayak ini sebuah situs apa ya, beli tiket gitu kayak Traveloka. Jadi dia menampung banyak maskapai gitu, dan kalian bisa beli tiket pesawat tuh pakai Kayak ini. Nah, sama kan kayak Traveloka kayak gitu. Enaknya pakai Kayak itu adalah kalian bisa mantau harga. Jadi misalnya aku tanggal 5 Maret besok mau pergi dari Bali ke Solo gitu misalnya. Nah, hari ini nih waktu aku cek di Kayak, harganya itu masih 500.000 buat Denpasar Solo. Tapi aku maunya itu 300.000. Jadi aku bisa masukin yang namanya harga pantau di situ. Daftar pantau deh maksudnya. Aku bisa masukin ke daftar pantau kalau aku pengennya tuh harga 300.000. Jadi nanti tuh ketika harga itu menyentuh 300.000, berasa Bitcoin aja ya. Jadi ketika harganya itu 300.000, itu Kayak tuh bakal ngirimin email ke kita kalau misalnya oke, ada harga segini, dan kalau misalnya kalian mau beli silakan, kalau enggak juga silakan. Itu aja sih enaknya Kayak. Aku lebih suka Kayak sih daripada Traveloka ya sejujurnya, karena apa ya, dia tuh kayak langsung ngirimin notif yang bener-bener notif ke email kita. Jadi kita tuh kayak langsung tahu gitu loh. Kelemahannya Kayak ini tuh dia tuh nggak ada kayak voucher promo gitu loh. Kalau Traveloka kan banyak kan voucher promo. Nah, Kayak ini nggak ada dia kayak gitu. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu tentu aja Traveloka. Itu favorit banget ya kayaknya. Akhir-akhir ini aku jarang banget pakai Traveloka, kecuali kalau emang kepepet. Dia sama Kayak tuh sama aja. Dia juga situs pembeli tiket. Tapi Traveloka ini kan ada banyak kan ya, banyak aktivitas lah yang bisa kalian beli. Kalian bisa beli hotel, kalian bisa beli tiket pesawat, tiket kereta api, terus juga aktivitas dan rekreasi, pulsa, bahkan sekarang kayak paket data aja bisa beli di Traveloka. Bayangin, Traveloka kalau kalian tahu dia emang sekarang tuh emang bisa reminder harga kayak ya, bisa pantau harga kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa atau apa yang bodoh kali ya, kalau di aku tuh kayak misalnya aku pengen reminder harga, aku pengen harga segini, kan bisa kan kita setting harganya di Traveloka, kan kita pengen harga berapa kayak gitu. Aku tuh kayak nggak dapet email pasti gitu loh. Kalau aku buka aplikasi Traveloka, baru aku dapet notif gitu loh kalau harganya itu turun atau harga itu naik kayak gitu. Tapi aku nggak dapet pemberitahuan secara langsung yang muncul pop up di HP aku tuh, aku nggak dapet kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak buka aplikasinya itu, aku nggak bakal tahu pergerakan harga tiket pesawat tuh kayak gimana. Itu aja sih yang aku kurang suka dari Traveloka, karena kita harus ngecek tiap. Jadi kalau misalnya aku males, mager, nggak sempat ngecek kan, berarti kan aku kan ketinggalan kan ya dapat harga tiket murah. Itu aja sih yang aku kurang suka dari Traveloka. Tapi enaknya Traveloka itu dia tuh ada banyak voucher promo ya. Aku tahu dia pasti selalu promo, tiap minggunya dia tuh pasti selalu promo kan ya. Itu enaknya Traveloka. Jadi udah ya gitu aja. Jadi itu 4 aplikasi pencari tiket murah yang aku rekomendasiin buat kalian kalau kalian pengen cari tiket murah dan lagi nggak ada tiket promo. Udah nih keburu kepanasan nih aku ya. Jadi nanti kita bakal ketemu di video selanjutnya, entah aku mau bahas apa, atau misalnya kalau kalian ada saran mau bahas apa, kalian bisa tulis di komentar, di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka sama info-info yang aku kasih. Dan kalau misalnya kalian nggak pengen ketinggalan sama tips and trick liburan murah ala aku ya. Dan jangan lupa klik like kalau kalian emang suka sama video ini. Dan see you later, bye bye.